Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kelas TKJ SMK 19 Surabaya. Sebelumnya mohon maaf, ini saya pindah ke malam, soalnya pagi sama sore tadi ada urusan. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisis permasalahan pada software. Sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Bayu Adit Marcelo. Apakah hadir? Oke, makasih. Nanti bisa on cam ya. Mas Cakrawala Megananda. Oke, terima kasih. Mas Muhammad, Mas Nova Septian Alfado dulu. Apakah hadir? Oke, Mas Muhammad Abdul Rosid. Oke, terima kasih. Lanjut ke materi ya. Ini saya mau share screen dulu sebentar. Apakah kelihatan share screen saya? Nah, oke. Kita masuk ke materi ya. Analisis permasalahan pada software. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa sih software itu? Bisa dijawab. Ada yang lain mungkin? Udah, itu aja. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Oke, saya lanjutkan. Benar, software itu perangkat lunak, tapi lebih lengkapnya, software itu merupakan kumpulan instruksi yang dirancang untuk memberi perintah kepada komputer atau perangkat elektronik lainnya agar dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Berbeda dengan perangkat keras, jadi software ini tuh perangkat lunaknya komputer. Sedangkan hardware yang merupakan komponen fisik dari komputer, perangkat lunak ini bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat disentuh. Jadi, software ini merupakan sebuah jenis aplikasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem operasinya, perangkat lunak yang mendasari semua operasi komputer seperti Windows, macOS atau Linux, dan sebagainya. Seperti mengoperasi mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan antarmuka untuk pengguna, dan menjalankan aplikasi lainnya. Yang kedua, software dalam bentuk aplikasi. Merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk tujuan tertentu seperti pengolah kata, Microsoft Office, dan perambahan web yang umum kita gunakan untuk mencari website-website, Google Chrome, dan Mozilla Firefox, dan sebagainya. Aplikasi ini membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai tugas. Yang ketiga ada utility, ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu penggunaan mengelola, mengoptimalkan, dan memelihara sistem komputer mereka. Contohnya termasuk antivirus, keamanan program backup, dan lain-lain. Nah, yang keempat ini, perangkat lunak pengembangan. Gunakan oleh para pengembang untuk membuat perangkat lunak lainnya, termasuk di dalamnya bahasa pemrograman, lingkungan pengembangan terpadu, IDE, compiler, dan perangkat lunak pengujian. Perangkat lunak sendiri dikembangkan oleh programmer dan perusahaan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan penggunaan dan pasar yang beragam. Perangkat lunak yang dapat diunduh, diinstal, dan atau dijalankan langsung dari internet. Terus menerima pembaruan dan perbaikan dari pembuatnya. Nah, ini nanti mungkin kita akan bahas tentang ini ya, masalah pada pembuatannya, masalah pada dalam aplikasinya itu seperti apa. Jadi itu kita sebagai penilai atau customer aplikasi tersebut. Dalam perkembangan perangkat lunak telah menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin berbagai aktivitas termasuk kayak tadi tugas dan komunikasi, hiburan, bisnis, pendidikan, dan banyak lagi. Oke, nah ini nanti kita akan bahas tentang itu ya.
Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Ini mencakup segala mulai dari sistem operasi, aplikasi hingga game, dan program utilitas. Software memainkan peran vital dalam kehidupan kita, dari aplikasi di smartphone yang membantu kita berkomunikasi dan mengelola jadwal hingga sistem operasi yang menjalankan komputer dan server. Software mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern, termasuk pekerjaan, hiburan, dan komunikasi. Nah, software ini merupakan aplikasi yang membantu kita, seperti kayak Microsoft Office, membantu kita mengerjakan tugas-tugas kayak mengetik, membantu menginput data. Nah, seperti itu software itu. Selanjutnya, jenis masalah pada software. Yang pertama ada bug atau kesalahan kode. Kesalahan atau cacat dalam kode pemrograman yang menyebabkan software tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Contohnya kesalahan sintaksis, kesalahan logika, atau kesalahan runtime yang menyebabkan crash atau output yang salah. Nah, yang pertama ini lebih sering kita ketemukan itu di game-game online seperti Mobile Legends yang saat ini sedang naik panggung ya. Itu banyak sekali bugnya. Apakah di aplikasi lain nggak ada? Ya tentunya mesti ada, tapi nggak terlalu menonjol lah. Yang paling menonjol bug ini tuh selalu di game online. Nah, untuk yang kedua, kinerja rendah, situasi di mana software berjalan lebih lambat dari yang diharapkan atau menggunakan sumber daya yang berlebihan. Contohnya, loading time yang lama, respon lambat terhadap input pengguna atau pengguna CPU atau memori yang tinggi. Untuk masalah yang kedua ini lebih sering kita temukan waktu ketika menggunakan web server kampus atau web server dinas pendidikan gitulah. Nah, itu kalau banyak yang menggunakan atau banyak yang login menyebabkan loading time yang lama, respon lambat terhadap input pengguna, seperti kayak nge-lag lah. Tapi itu kadang banyak yang kayak banyak yang menyebutkan itu berhubungan dengan masalah internetnya. Padahal nggak semua yang loading time yang lama itu masalah dari internet. Bisa jadi karena banyaknya yang menggunakan web server tersebut. Jadinya server itu down. Seperti itu. Yang ketiga, ketidakcocokan sistem. Masalah yang muncul ketika software tidak kompatibel dengan lingkungan sistem operasi atau perangkat keras tertentu. Contoh aplikasi yang berjalan baik Linux di Windows tapi aplikasi yang berjalan baik di Windows tapi mengalami masalah di Mac OS atau Linux, atau software yang tidak kompatibel dengan versi terbaru dari suatu platform. Nah, untuk yang ketiga ini jarang banget ya kita temukan, hampir jarang sekali karena sekarang tuh udah canggih-canggih, terutama pada laptop generasi sekarang sih, yang dimana memakai Windows semua. Bisa jadi itu dirubah memakai Linux. Untuk yang keempat, keamanan dan kerentanan. Masalah yang membuat software rentan terhadap serangan atau eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya kerentanan yang memungkinkan SQL injection, buffer overflow, atau akses tidak sah ke data sensitif. Ini mungkin masalah dari pembuatan aplikasinya, bukan waktu perilisannya. Kalau masalah-masalah yang ke satu kedua itu mungkin waktu perilisan aplikasinya. Oke, lanjut. Kita masuk ke penyebab umum masalah pada software. Yang pertama tadi, kode yang buruk atau tidak efisien. Kode yang tidak ditulis dengan baik atau dioptimalkan dapat menyebabkan berbagai masalah pada software. Contohnya tadi, kode yang terlalu kompleks, tidak mengikuti best practice, atau tidak terstruktur dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan kinerja yang buruk dan sulitnya pemeliharaan. Nah, kalau yang pertama ini, mungkin itu ada tipe waktu ngoding, bisa jadi. Itu bisa menyebabkan kesalahan yang sangat fatal dan sulit untuk pemeliharaannya. Yang kedua, kurangnya pengujian. Tak melakukan pengujian yang memadai atau tidak mencangkup semua skenario penggunaan dapat membuat banyak masalah tidak terdeteksi. Contohnya pengujian unit,
integrasi dan sistem yang tidak cukup menyeluruh, atau tidak adanya pengujian regresi ketika ada perubahan kode baru. Jadi sebelum software tadi itu rilis atau dia upload gitulah, sebelum menyebar lah, itu kalau bisa kita coba uji dulu, uji di tim dulu, apakah website itu mampu menyatukan beberapa server atau menyatukan beberapa banyak orang itu. Nah, kalau udah melewati pengujian itu, baru software tadi bisa dirilis dengan lancar. Tapi kadang itu banyaknya bukan masalah rilis, tetapi banyak update-nya. Ketika penambahan penambahan seperti fitur baru lah, itu mesti banyak yang nge-lag-nya, atau kayak gitu banyak bug-nya. Oke, lanjut penyebab umum yang ketiga, perubahan kebutuhan pengguna. Kebutuhan dan ekspektasi pengguna yang berubah atau berkembang selama siklus pengembangan dapat menyebabkan masalah jika tidak diakomodasi dengan baik. Contohnya penambahan fitur baru yang tidak direncanakan, atau perubahan dalam spesifikasi yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan desain awal. Nah, kalau penyebab umum yang ketiga ini, penambahan fitur baru yang tidak direncanakan, itu mungkin kayak aplikasi Gojek lah. Aplikasi Gojek kan, kalau sekarang tuh, kalau dulu mungkin sensornya tuh pakai Google Maps. Nah, kalau sekarang kita sensor sama pakai Google Maps, cuma ketambahan pakai kayak kayak kamera gitulah. Kalau kamera itu buat mengetahui identitas kita, seperti itu. Nah, untuk yang keempat, keterbatasan sumber daya. Kekurangan waktu, dana atau tenaga kerja yang memadai dapat menghambat proses pengembangan dan pengujian software. Contohnya tim yang kekurangan anggota, tenggat waktu yang ketat atau anggaran yang terbatas, sehingga tidak bisa melakukan pengujian atau pengembangan yang cukup mendalam. Nah, jangan salah ya. Kita membuat sebuah software, kalau kita merasa mampu dengan kekuatan kita atau tim kita, itu jangan terlalu pede. Kalau sebisa mungkin satu orang itu satu pekerjaan, seperti kayak misalnya satu orang itu sebagai implementator, sebagai pengodingnya, yang satu sebagai UI/UX-nya. Jadi itu bisa nanti tertata dengan baik sampai software itu dirilis. Oke, selanjutnya proses analisis masalah. Ini kita masuk ke inti pembelajarannya. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama dalam proses analisis adalah mengenali dan mengidentifikasi masalah secara jelas. Langkah awal ini melibatkan mengenali tanda-tanda bahwa ada masalah seperti laporan bug dari penggunaan atau deteksi otomatis oleh sistem monitoring. Penting untuk mendefinisikan masalah secara spesifik agar tim dapat fokus pada isu yang tepat. Langkah yang dapat dilakukan dengan cara melaporkan masalah melalui bug tracking system, pengamatan langsung atau umpan balik dari pengguna. Nah, langkah ini biasanya dapat kita lakukan di aplikasi yang biasanya itu ada kayak bukan kontak person sih. Yang ini tadi melaporkan masalahnya itu melalui kayak kayak umpan balik gitulah. Ya, seperti nanti kita diberi pertanyaan kalau aplikasi itu kurang apa, kayak ada masalah tentang apa di aplikasi, seperti itu. Itu ke operator sistem. Nah, lebih tepatnya itu di situ. Nanti kita bisa melaporkan masalah bug aplikasi atau masalah penggunaan seperti kayak dana itu kan. Dana kan banyak yang error, banyak kayak yang transfer gagal, itu cara nangannya gimana. Nah, itu mungkin bisa melakukan laporan ke custom service CS-nya gitu. Yang kedua, ada pengumpulan data dan informasi. Mengumpulkan data yang relevan untuk memahami konteks dan dampak masalah. Data yang relevan dikumpulkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang masalah ini, termasuk login error, data kinerja, dan laporan dari pengguna atau tim QA. Langkah yang kedua ini dapat dilakukan dengan
penggunaan alat monitoring, logging, wawancara dengan pengguna, dan analisis data telemateri. Nah, sebelum kita menggunakan atau membuat software, itu lebih baik kita terjun langsung ke masyarakat itu sendiri. Masyarakat sendiri itu butuh software kayak gimana, seperti kayak software Shopee gitu kan, itu membantu UMKM. Nah, itu bisa langsung dengan cara wawancara untuk pengumpulan data dan informasi. Seperti itu ya. Yang ketiga, analisis penyebab akar masalah. Langkah ini menggunakan teknik analis untuk menemukan penyebab utama dari masalah yang diidentifikasi. Fokusnya adalah menemukan penyebab sebenarnya dari masalah, bukan hanya gejalanya. Metode yang digunakan dalam langkah ini ialah menggunakan teknik seperti debugging, kode review, dan metode analis akar masalah digunakan untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasari. Nah, kalau analisis penyebab akar masalah ini, kembali lagi ya, ini tuh urutan ketika analisis. Jadi kalau yang nomor 3 ini tergantung umpan balik dari pengguna. Apa sih yang membuat pengguna ini tuh kayak risih atau kayak terganggu dengan aplikasi kita, kesalahan dalam fitur, dalam pembuatan fitur apa, seperti itu. Oke, yang keempat, ada penyusunan solusi. Ini yang terakhir ya, pengembangan solusi untuk mengatasi penyebab akar masalah dan mencegah masalah serupa di masa depan. Contohnya perbaikan kode, optimasi kinerja, patch keamanan, atau peningkatan proses pengembangan. Langkah ini bisa melibatkan perubahan kode, optimasi kinerja, atau peningkatan proses pengembangan untuk mencegah masalah yang sama terulang di masa depan. Nah, untuk penyusunan solusi ini sendiri mungkin ini jadi tindakan terakhir kita untuk menyempurnakan software yang kita buat. Dimana kalau ada bug atau error, mungkin kita langsung mengadakan maintenance. Nah, itu untuk mengupdate software kita tuh untuk menjadi lebih baik dengan cara itu tadi, penambahan fitur atau penghilangan fitur yang membuat pengguna tersebut menjadi tidak nyaman. Itu kembali lagi nanti lihat dari feedback pengguna aplikasi tadi, banyak lapor CS itu kayak gimana kak, ada fitur yang tidak berguna gini-gini. Nah, itu nanti bisa dihilangkan atau bisa diupdate dengan yang lebih bagus lagi agar berguna. Oke, selanjutnya, nah ini contoh studi kasusnya saya ambil dari masalah software pada Microsoft Office yang sering kita gunakan ya. Ini contohnya bug pada Microsoft Word. Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi Word tiba-tiba crash saat membuka file tertentu atau saat menjalankan fungsi tertentu. Nah, ini biasanya tuh filenya habis diekstrak, atau kalau gak gitu bukan dari file Word asli. Nah, dimana kalau bug Microsoft Word ini itu mungkin udah lama ya. Kalau sekarang mah udah bisa mengakses, walaupun agak gimana ya, kalau setiap device itu mungkin tataan kata-katanya itu mungkin agak terurai atau agak nggak tersusun rapi gitulah. Kekurangannya mungkin kalau sekarang di situs Word. Yang kedua, kerentanan keamanan pada Microsoft Excel. Terdapat kerentanan yang memungkinkan eksekusi kode berbahaya saat membuka file Excel yang terinfeksi. Nah, ini biasanya membuka file yang sudah terinfeksi virus itu akan membuat Microsoft Excel aja sih, Microsoft Office semua. Kalau di laptop mungkin Microsoft Excel aja, tapi kalau di HP kan pembukanya menggunakan Microsoft Office. Nah, itu bisa membuat banyak virus di Microsoft Office-nya, bahkan bisa error lah seluruh kalau di handphone ya. Yang ketiga, ada masalah kompatibilitas file yang dibuat atau diedit pada versi baru Microsoft Office tidak dapat digunakan dengan benar, tidak dapat dibuka dengan benar pada versi yang lebih lama, menyebabkan hilangnya data atau format yang kacau. Nah, untuk masalah terakhir ini mungkin masalah yang umum kita temui walaupun pada zaman sekarang ya, banyak hilangnya data atau format yang kacau. Itu mungkin banyak data yang ketumpuk, kalau kayak gitu gak tertata rapi lah. Nah, ini
ternyata tergantung pada versi baru Microsoft Office. Jadi jika kita memakai Microsoft Office versi lama, terus saya kirim ke versi baru, mungkin banyak format yang kacau atau hilangnya data. Seperti itulah. Nah, untuk analisis penyebab dan solusi, untuk bug pada Microsoft Office sendiri, analisisnya menunjukkan crash disebabkan oleh kebocoran memori. Solusinya melibatkan revisi kode untuk memastikan memori dikelola dengan benar dan pengujian tambahan untuk memastikan stabilitas. Nah, ini mungkin bisa lapor ke customer service-nya, CS-nya itu nanti mungkin akan di maintenance lagi aplikasi Microsoft ini agar menjadi lebih baik. Yang kedua, kerentanan keamanan pada Microsoft Excel. Masalah ditemukan melalui program bug bounty. Solusinya adalah mengeluarkan patch keamanan untuk menutup kerentanan tersebut dan melakukan audit keamanan secara berkala. Nah, ini mungkin untuk tergantung keamanan laptop sama HP sendiri sih, kayak sistem keamanannya itu gimana. Nanti kalau udah mengetahui ada infeksi atau ada virusnya, itu biasanya itu sering-sering aja dicek keamanan laptop tersebut. Bisa jadi itu merusak laptop itu sendiri. Yang ketiga, masalah kompatibilitas file. Penyebab utama adalah perbedaan format file antara versi. Solusinya melibatkan peningkatan kompatibilitas melalui pembaruan software dan menyediakan alat konversi yang lebih baik untuk pengguna. Nah, untuk yang terakhir ini mungkin udah dilakukan sama program Microsoft Office-nya sendiri, tapi untuk sekarang ini masih belum bisa diatasi lah. Seperti kayak perpindahan file di HP, kita ngedit di HP, terus kita pindah ke laptop, itu mungkin akan beda hasilnya. Kalau gitu sebaliknya, kayak kita ngedit di laptop, kirim di HP untuk pengecekan, itu mungkin banyak format yang kacau atau tidak teratur. Nah, untuk pelajaran yang bisa dipetik, pengujian kompatibilitas. Pentingnya melakukan pengujian kompatibilitas antara versi software yang berbeda untuk memastikan bahwa file dapat dibuka dan diedit dengan benar di semua versi. Nah, ini mungkin kalau update versi itu tergantung pengguna itu sendiri sih, mau update atau tidak. Kalau tidak mau update karena itu tadi masalah memori penuh atau RAM tidak cukup, nah itu juga tergantung penggunanya, bukan masalah softwarenya. Yang penting software itu mengeluarkan versi yang terbaru gitulah. Itu sih kalau kita memiliki masalah pada software. Untuk pembaruan keamanan yang teratur, menekankan pentingnya pembaruan keamanan yang teratur untuk melindungi pengguna dari ancaman baru. Nah, ini mementingkan pembaruan keamanan. Mungkin dari keamanan laptop itu sendiri dan juga keamanan software. Tapi keamanan software itu kalau udah rilis biasanya itu udah lolos uji keamanan sih. Jadi aman aja kalau software. Yang ketiga, mendengarkan umpan balik pengguna. Nah, ini yang sangat penting ya, mendengarkan umpan balik pengguna. Jadi kita itu kalau membuat software sebagai developer lah, itu kita harus bisa menerima kritik dan saran dari pengguna. Itu lebih utama sih. Kalau tidak bisa mungkin ya nanti aplikasinya tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung kebutuhan orang lain. Jadi untuk menyoroti kebutuhan untuk mendengarkan umpan balik pengguna untuk dideteksi dan penyelesaian masalah lebih cepat, serta meningkatkan kualitas dan kepuasan pengguna. Jadi itu studi kasus yang saya berikan. Tapi banyak sekali ya masalah pada software ini, nggak tentang Microsoft Office saja. Lanjut, nah ini untuk teknik pencegahan masalah itu sendiri. Yang pertama ada best practice dalam coding. Ini kita lebih teliti lagi ngodingnya. Kalau bisa jangan setengah-setengah kalau ngoding. Kalau tahu fitur yang lebih bagus, kita tanamkan aja, kita pakai aja, nggak apa-apa. Mungkin masalahnya itu dari kapasitas aplikasinya aja mungkin. Itu sih yang sangat rentan itu.
Benar fiturnya bagus, tapi kapasitas aplikasinya itu melebihi batas handphone para pengguna. Jadi kita harus tahu batasannya kalau membuat software itu. Yang kedua, pentingnya dokumentasi yang baik. Yang ketiga, penggunaan metodologi pengembangan yang tepat. Yang keempat, pengujian berkelanjutan dan otomatisasi. Oke, selanjutnya ini nanti bisa kalian dapatkan ketika mendapatkan pelajaran pembuat aplikasi software lah. Itu gimana sih pentingnya teknik pencegahan masalah ini. Selanjutnya ada manfaat analisis masalah. Yang pertama, meningkatkan kualitas software dengan melakukan masalah yang teratur. Pengembangan dapat mendeteksi dan memperbaiki bug dan kesalahan lebih awal dalam proses pengembangan sebelum masalah tersebut mencapai pengguna terakhir. Yang kedua, ada mengurangi biaya perbaikan. Memperbaiki bug atau masalah di tahap awal pengembangan jauh lebih murah daripada memperbaikinya setelah software dirilis. Semakin awal masalah ditemukan, semakin sedikit biaya yang diperlukan untuk diperbaikinya. Yang ketiga, ada meningkatkan kepuasan pengguna. Software yang bebas dari bug dan berjalan dengan lancar memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap produk. Yang keempat, mempercepat waktu pasar. Software yang telah dianalisis dan diperbaiki dengan baik dapat dirilis sesuai jadwal atau bahkan lebih cepat, memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Oke, untuk yang terakhir, tugas kalian yaitu tugas kelompok. Tujuan tugas kelompok yang pertama mempraktikkan analisis permasalahan pada software nyata. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah dalam tim. Untuk deskripsi tugas itu sendiri, yang pertama setiap kelompok berisi 2-3 orang. Nanti terserah kalian bisa spin atau bisa milih sendiri, tergantung kalian sendiri. Nanti storekan aja namanya ke saya langsung dan juga nanti topiknya. Yang kedua, setiap kelompok akan memilih sebuah software atau sistem yang sudah ada, yang kayak tadi seperti Microsoft Office, kalau nggak gitu yang sistem operasinya Windows atau Linux. Nanti kalian harus mengidentifikasi minimal 3 masalah atau bug dalam software tersebut. Yang keempat, menganalisis penyebab utama dari masalah yang ditemukan. Yang kelima, menyusun solusi untuk setiap masalah. Nanti tugasnya itu kirim 3 hari setelah materi ini ya. Itu nanti dalam bentuk Word boleh, PDF juga boleh. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Oke, kita akan akhiri, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan simpulan materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama, kita telah mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang sering muncul dalam software, termasuk bug, kinerja rendah, ketidakcocokan sistem, dan masalah keamanan. Kita juga telah mengeksplorasi penyebab umum dari masalah-masalah software tadi, seperti kode yang buruk, kurangnya pengujian, perubahan kebutuhan pengguna, dan keterbatasan sumber daya. Dan juga yang kedua, proses analisis masalah yang melibatkan beberapa langkah penting, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis penyebab, dan penyusunan solusi untuk membantu dalam proses ini. Kita telah menggunakan berbagai mode dan alat analisis seperti debugging tools, profiling tools, static code analysis, dan issue tracking system. Selain itu, kita membahas teknik-teknik pencegahan masalah yang dapat diterapkan dalam pengembangan software, seperti best practice dalam coding, pentingnya dokumentasi yang baik, penggunaan metodologi pengembangan yang tepat, seperti Agile dan DevOps, serta pengujian berkelanjutan dan otomatis. Nah, analisis masalah yang efektif memberikan berbagai manfaat termasuk peningkatan kualitas software, pengurangan biaya perbaikan, peningkatan kepuasan pengguna, dan percepatan waktu ke pasar. Semua ini menekankan betapa pentingnya analisis masalah dalam siklus hidup pengembangan software. Dengan melakukan analisis yang menyeluruh, kita dapat memastikan
bahwa software yang dihasilkan berkualitas tinggi dan andal, meningkatkan efisiensi tim pengembang, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Oke, mungkin cukup itu saja. Nanti jika ada pertanyaan atau apa, bisa langsung PC saya. Nomor saya udah ada di web sekolah ya. Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Yang lain untuk tugasnya 3 hari setelah pengumpulan, Mas. Mungkin nanti saya bisa terbitkan di web sekolah. Ya udah deh, 5 hari. 7. Kesepakatan aja wis mintanya berapa. Ya udah. Ya udah 7 hari ya. Setelah materi ini. Pengumpulannya individu tetap, tapi pengerjaannya itu tiap kelompok. Sudah dipahami? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Udah ini berarti. Ya udah, sekian ya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.